Hari ini saya akan membahas tentang klaim hak cipta, karena ini adalah sesuatu yang mungkin teman-teman para YouTuber pemula takut dengan klaim hak cipta. Jadi dalam video ini saya akan bahas apa sih klaim hak cipta itu dan kenapa konten yang kita buat secara original juga bisa kena klaim hak cipta. Nah, jadi yang namanya klaim hak cipta itu artinya ada hak orang lain di dalam video yang kita edit ataupun video yang kita upload. Dan ini akan bekerja secara otomatis. Sistem yang akan bekerja secara otomatis. Ketika ada hak cipta orang lain di dalam video yang kita edit tadi, video yang kita upload, maka sistem akan mendeteksi otomatis dan akan memberikan notifikasi bahwa video yang kita upload itu mendapatkan klaim hak cipta. Nah, ini biasanya identik dengan penggunaan musik ataupun background di dalam video kita. Jadi terkadang kita buat konten vlog tapi juga bisa kena klaim hak cipta. Ini biasanya dari segi musiknya, bukan dari segi video original yang kita buat. Nah, untuk klaim hak cipta ini itu sifatnya seperti pemberitahuan ya. Jadi kita baru diklaim, baru dikasih tahu gitu ya bahwa kita ada penggunaan musik orang lain di dalam video kita. Biasanya di dalam dashboard YouTube Studio itu juga bakal ada keterangan lebih lengkapnya. Di durasi berapa kita kena klaim hak cipta, terus musik siapa yang kita gunakan, dan apa solusinya, itu biasanya sudah lengkap di bagian detail video yang kena klaim hak cipta. Nah, untuk klaim hak cipta ini berbeda dengan yang namanya teguran. Kalau kita sudah kena teguran hak cipta, itu artinya kita sudah kena satu pelanggaran gitu. Jadi beda antara klaim. Kalau klaim hak cipta itu sifatnya baru pemberitahuan. Kita baru dikasih tahu, di video kamu itu ada hak cipta si A loh, misalkan seperti itu. Tapi kalau kita sudah kena satu teguran aktif hak cipta, maka itu sudah suatu pelanggaran ya. Jadi satu kali kita kena pelanggaran teguran hak cipta itu akan hilang dalam waktu 90 hari ya, atau setara dengan sekitar 3 bulan. Jadi kan di YouTube ini ada dua teguran ya. Ya, pertama teguran pedoman komunitas, yang kedua adalah teguran hak cipta. Lalu kenapa konten kita yang original itu bisa kena klaim hak cipta? Padahal kita ngevlog pakai HP sendiri gitu ya. Kan itu pertanyaannya. Nah, ini kasusnya sama seperti salah satu peserta yang sudah masuk di kelas belajar YouTube Zona Tutorial. Karena kebetulan saya sudah punya kelas YouTube sendiri ya. Jadi teman-teman bisa koreksi channel dan konsultasi langsung bersama Zona Tutorial. Nah, jadi ini kejadiannya sama dengan peserta yang di kelas saya tadi. Dia buat konten vlog ya secara original pakai kamera HP-nya sendiri. Tiba-tiba ketika diupload 2 hari kemudian video tersebut kena klaim hak cipta. Ya. Nah, setelah dianalisa gitu ya, konten vlog yang dibuat ini adalah suasananya di kafe. Nah, seperti yang kita tahu, biasanya di kafe itu akan ada musik. Nah, otomatis musik tadi itu ada hak ciptanya ya, ada pencipta lagunya dan ada pemilik hak cipta aslinya. Sehingga ketika kita merekam di dalam kafe tadi, maka kalau dinilai secara kontennya, secara isi videonya itu tidak ada masalah. Tapi ini bermasalah dari segi musiknya ya. Jadi musik yang ada di kafe itu rata-rata sudah punya hak cipta masing-masing. Jadi tidak heran kalau kita buat konten original, tapi kalau ada kedengaran musik, musik siapapun itu, maka bisa terdeteksi sebagai kena klaim hak cipta. Kenapa seperti itu? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ini yang bekerja adalah sistem otomatis. Jadi ketika ada karya orang atau hak cipta orang yang ada di dalam video kita, ya berupa suara ataupun musik, maka sistem akan mendeteksi otomatis. Dan sistem akan mengeluarkan notifikasi di video kita itu kena klaim hak cipta. Lalu bagaimana caranya biar tidak kena klaim hak cipta? Ya solusinya cuma satu. Kita meminta izin ke pencipta lagunya ataupun yang punya hak cipta, ya. Dan itu bukan sesuatu hal yang gampang. Kita meminta izin gitu ya. Meskipun itu bisa. Nah, namun di sini misalkan nih teman-teman juga menggunakan nih musik orang lain, misalkan artis terkenal gitu ya. Kemudian teman-teman juga mencantumkan link video officialnya, link lagu aslinya itu di dalam deskripsi video. Itu juga nggak berpengaruh teman-teman. Kenapa tidak berpengaruh? Karena namanya sistem tadi dia mendeteksi di dalam isi konten kita, bukan di dalam deskripsinya. Selagi isi konten kita itu ada hak cipta orang lain, maka dia akan terdeteksi otomatis kena klaim hak cipta. Berbeda dengan SEO. Kalau SEO ini ya yang dibaca adalah seberapa akurat judul, deskripsi, dan tag kita. Jadi nggak ada ngaruh ya kalau kita meletakkan link video aslinya di dalam deskripsi video kita. Kemudian ada kasus lain nih, misalkan kita juga menggunakan sebuah musik orang lain. Kemudian kita minta izin melalui inbox lah misalkan. Anggaplah
kita minta izin lewat inbox gitu ya. Kita inbox orangnya, terus orangnya mengatakan iya boleh. Nah, itu juga tidak bisa dipastikan aman. Kenapa? Secara manusianya, ya memang yang punya udah mengizinkan boleh gitu kan. Tapi secara sistem, kalau tidak diizinkan untuk penggunaan semuanya gitu ya, free gitu lah ibaratnya, free copyright, ya sama aja. Kita juga bakal terdeteksi yang namanya klaim hak cipta. Ya, jadi buat teman-teman kalau buat konten vlog, saya sarankan kalau menggunakan musik, ambillah musik dari YouTube Studio. Karena sudah jelas-jelas YouTube itu menyediakan musik yang bebas untuk kita gunakan. Ya, musiknya di mana? Itu di dalam YouTube Studio di bagian menu audio library. Ya, di situ ada banyak musik yang bisa teman-teman download, kemudian bisa teman-teman gunakan di dalam video vlog ataupun video keseharian teman-teman. Itu aman di situ teman-teman daripada kita menggunakan musik yang berhak cipta. Ya, misalkan lagu-lagu yang terkenal ataupun lagu-lagu di luar dari YouTube Studio. Nah, ini ada kasus lain lagi, misalkan nih kita menggunakan musik dari aplikasi editing yang kita gunakan. Ya anggap aja misalkan KineMaster, Capcut ataupun InShot gitu ya. Ada beberapa orang yang juga melapor ke saya ya, mengirimkan gambar screenshotnya melalui DM Instagram. Ya, itu juga sama teman-teman. Ketika kita menggunakan musik dari aplikasi editing yang kita gunakan, itu juga akan berpotensi kena klaim hak cipta. Kalau hari ini kita gunakan masih aman, itu belum tentu aman dalam jangka panjang. Bisa jadi nanti seminggu kemudian, sebulan kemudian, tiba-tiba musik yang kita ambil dari aplikasi editing kita, itu tiba-tiba kena klaim hak cipta. Seperti yang saya sampaikan, musik yang aman hanya di YouTube Studio, di bagian audio library. Nah, mungkin di antara teman-teman yang sedang menonton video ini, ada yang kena klaim hak cipta nih. Ya, siapa nih? Di antara teman-teman yang pernah pakai lagu dari aplikasi editingnya, terus kena klaim hak cipta. Coba tinggalkan komentar yang di bawah ya, biar teman-teman kita yang lain juga paham bahwa musik yang aman hanya dari YouTube Studio di bagian audio library. Lalu bagaimana solusinya kalau ketika konten kita itu sudah terlanjur kena klaim hak cipta? Ini perlu teman-teman ingat ya, sebenarnya untuk pembahasan gimana cara menghilangkan klaim hak cipta, itu detailnya ada di video kita masing-masing, sudah ada petunjuk ataupun solusinya. Tapi nanti kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya, karena di video sebelumnya saya itu sudah membahas gimana cara mengatasi klaim hak cipta. Dan satu hal yang teman-teman harus ingat, kebanyakan video kita kalau kena klaim hak cipta, itu juga akan berpotensi kena teguran hak cipta. Misalkan kita upload misalkan 100 video, dan 100 video ini semuanya kena klaim hak cipta. Teman-teman harus hati-hati, itu bisa berpotensi untuk kena teguran hak cipta. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau teguran hak cipta itu sifatnya sudah pelanggaran, ya akan hilang dalam 3 bulan. Jadi harus hati-hati teman-teman, usahakan kontennya benar-benar original dari segi suara, video, dan semua yang kita edit itu memang benar-benar karya kita. Jangan lupa like video ini dan seperti biasa tinggalkan komentar teman-teman di bawah, siapa tahu nanti saya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan buat teman-teman yang pengen mengatasi kontennya kena klaim hak cipta, teman-teman bisa tonton video saya yang ini. Ya, tekan aja video ini. Dalam video ini saya sudah membahas gimana cara mengatasi klaim hak cipta. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.